Perkenalkan, nama saya Arum Nisa Atul Mahmuda. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang mana konsep dari pemeriksaan fisik bayi baru lahir yaitu pertama, kita harus menyediakan suhu yang hangat. Yang kedua, kita harus menjaga kenyamanan bayi. Yang ketiga, kita menggunakan tempat yang datar. Dan yang keempat, kita menggunakan lampu sorot untuk menjaga kehangatan bayi. Lampu sorot yang digunakan yaitu lampu sorot dengan watt 60 watt dan berjarak 60 cm. Baiklah, adapun persiapan alat yang harus kita siapkan yaitu handscoon di dalam tempatnya, kasa di dalam tempatnya, 3 buah gelas yang berisi larutan safflon, air sabun, dan air DTT. Selanjutnya bengkok, pita sentimeter, stetoskop, masker, celemek, handuk cuci tangan, jam tangan, termometer, dan penlight. Selanjutnya ada timbangan bayi, pengukur panjang bayi, dan lampu sorot untuk menjaga kehangatan bayi. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita terlebih dahulu menggunakan celemek dan masker. Setelah itu kita mencuci tangan. Ketika kita mencuci tangan, lepas semua perhiasan dan sisingkan baju. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita menggunakan handscoon.
melakukan yaitu kita lihat bentuk proporsional bentuk bayi, yaitu dari kepala, badan hingga ekstremitas. Selanjutnya kita lihat tonus otot dan keaktifan gerak pada bayi, proporsional atau tidak. Selanjutnya kita lihat warna kulit dan bibir pada bayi, yaitu kemerahan, kebiruan atau keunguan. Selanjutnya kita lihat tangis bayi, menangis kuat, lemah atau merintih. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, kita mengukur suhu tubuh bayi. Kita letakkan termometer di aksila bayi selama 3-5 menit. Suhu normal pada bayi yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, kita menghitung pernapasan bayi. Cara menghitung pernapasan bayi dapat kita lihat dari tarikan dada atau tarikan perut. Pernapasan normal bayi yaitu 40-60 kali per menit. Selanjutnya, kita menghitung denyut jantung bayi, di mana untuk menghitung denyut jantung bayi kita bisa melakukannya di temporal bayi atau di radialis atau pada vena cubiti. Selanjutnya, kita akan melakukan penimbangan pada bayi. Untuk menjaga kehangatan bayi, kita dapat mengalas timbangan pada bayi. Pada saat menimbang bayi, pastikan timbangan berada di 0. Berat normal bayi yaitu berkisar 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran panjang pada bayi. Pertama, kita letakkan di dekat kepala. Setelah itu kita luruskan. Kita luruskan sampai di mana ujung tumit itu berada. Panjang normal pada bayi yaitu berkisar antara 45 sampai 55 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan lingkar lengan menggunakan pita sentimeter. Pemeriksaan lingkar lengan dilakukan di sepertiga lengan atas pada lengan bayi. Normal lingkar lengan pada bayi yaitu berkisar antara 10 sampai 14 cm. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan lingkar dada. Pemeriksaan lingkar dada dilakukan sejajar dengan puting. Normal lingkar dada pada bayi yaitu 32 sampai 34 cm. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Pada saat pemeriksaan kepala bayi, kita lihat ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, lalu kita lihat ada atau tidak molase, dan kita lihat ada atau tidak cepal hematoma atau caput succedaneum. Kemudian kita melakukan pengukuran pada kepala bayi. Dari fronto, temporal, oksipital, baru ke temporal lagi, baru ke fronto lagi. Normal lingkar kepala pada bayi yaitu 32 sampai 35 cm. Selanjutnya, kita mengukur sirkumferensia suboccipito-pragmatica yaitu ke ubun-ubun besar. Normalnya pada bayi yaitu 32 cm. Setelah itu sirkumferensia occipitalis frontalis yaitu normalnya 33 cm. Sirkumferensia mento occipitalis dari dagu ke belakang normalnya yaitu 35 cm. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada kepala bayi, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi.
yaitu yang kita periksa yang pertama, ada atau tidaknya daun telinga pada bayi. Setelah itu kita periksa lubang telinga pada bayi menggunakan pen light. Kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mata bayi. Yang kita lihat yaitu ada tidak bola mata pada bayi, simetri kanan dan kiri. Lalu kita lihat tanda-tanda, adakah tanda-tanda infeksi pada mata bayi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan hidung pada bayi. Kita lihat ada atau tidak lubang pada hidung bayi. Lalu kita lihat ada atau tidak sekat pada hidung bayi, yaitu menggunakan pen light. Kita lihat ada atau tidak sekatnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Yang kita lihat yaitu yang pertama, warna dari bibir bayi, yaitu kemerahan atau kebiruan. Setelah itu kita lihat kelainan pada bibir bayi seperti sumbing pada bibir atau sumbing pada langit-langit, yaitu labioskisis atau labioplattoskisis. Setelah itu kita lihat refleks hisap pada bayi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada leher bayi, yaitu kita lihat dan kita rasakan ada tidak pembengkakan pada kelenjar limfe dan pembesaran pada kelenjar tiroid. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada dada, yaitu kita lihat simetris kanan dan kiri, ada tidak puting susu pada bayi, dan ada tidak tarikan pada bayi pada saat dia bernafas atau menangis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan jari tangan pada bayi. Yang kita lihat yaitu pergerakan lengan, bahu, dan jari-jari pada bayi. Setelah itu kita menghitung jari-jari pada bayi. Ada atau tidak kelainan seperti polidaktili, kelebihan jari-jari, atau sidaktili, kekurangan jari-jari. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada abdomen bayi. Pemeriksaan pada abdomen bayi yaitu kita lihat pada tali pusat menonjol atau tidak pada saat bayi menangis. Setelah itu ada atau tidak tanda-tanda perdarahan pada tali pusat. Setelah itu kita lihat perut bayi kembung atau tidak. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan abdomen pada bayi, kita melakukan pemeriksaan alat genitalia pada bayi. Untuk anak laki-laki yang kita lihat yaitu ada atau tidaknya lubang penis, ada atau tidaknya lubang uretra, dan kita lihat ada atau tidaknya testis, dan apakah testis sudah berada di dalam skrotum. Untuk genitalia perempuan yang kita lihat ialah ada atau tidak labia mayora, ada atau tidak labia minora. Apakah labia minora sudah ditutupi oleh labia mayora? Setelah itu ada atau tidak lubang uretra, dan ada atau tidak lubang vagina. Kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah bayi, yaitu tonus otot dan kaki, apakah sesuai dengan porsi pada tubuh bayi atau tidak. Setelah itu kita lihat pergerakannya aktif atau tidak, dan kita hitung jari-jari pada kaki bayi, ada atau tidak kelainan seperti polidaktili atau sidaktili. Setelah melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah bayi, kita melakukan pemeriksaan pada punggung bayi, yaitu kita lihat ada atau tidak pembengkakan dan cekungan pada punggung bayi. Lalu kita lihat ada atau tidak anus pada bayi. Setelah itu kita lihat warna kulit dan warna bibir pada bayi, kemerahan atau kebiruan. Setelah itu kita lihat vernik caseosa, dan kita memeriksa ada atau tidak tanda lahir pada bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks bayi, yaitu apakah refleks pada bayi itu sudah aktif atau belum. Yang pertama yaitu refleks Moro. Refleks Moro yaitu refleks terkejut. Apabila bayi kita angkat, dia akan terkejut, maka refleks Moro pada bayi sudah aktif. Selanjutnya yaitu refleks suckling. Refleks suckling yaitu refleks menghisap. Selanjutnya yaitu refleks walking. Refleks walking yaitu
apabila bayi kita angkat, dia akan melakukan menendang-menendang, berarti refleks walkingnya sudah aktif. Selanjutnya yaitu refleks tonic neck. Refleks tonic neck yaitu apabila bayi kita balikkan seperti ini, lalu dia akan mengangkat kepalanya, berarti refleks tonic neck pada bayi itu sudah aktif. Selanjutnya yaitu refleks grabbing. Refleks grabbing yaitu refleks menggenggam. Apabila kita dekatkan jari-jari kita ke jari-jari atau ke tangan si bayi akan menggenggam, maka refleks grabbing pada bayi tersebut sudah aktif. Selanjutnya yaitu refleks Babinski. Refleks Babinski yaitu apabila kita sentil telapak kaki bayi dan bayi akan menangis, berarti refleks Babinski pada bayi sudah aktif. Baiklah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, maka kita bedung kembali bayi agar bayi tidak kedinginan. Setelah itu kita berikan bayi kepada si ibu. Baiklah, setelah kita selesai semua melakukan pemeriksaan fisik dan bayi telah diberikan kepada ibu, maka kita akan membersihkan alat-alat atau membereskan alat-alat yang telah digunakan tadi. Setelah itu kita buka handscoon. Kita buang ke dalam tong sampah medis. Kita lepas masker. Lalu kita buka celemek. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Video dari saya tadi yaitu video tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.